Tes. Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. So seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, jadi jangan lupa untuk dianalisa ulang kembali ya, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini bagus ya, kembali rebound 0,85%, ditutup di level 6920 ya, seperti analisa kemarin. Selama indeks masih tertahan di atas 6800, indeks so far bagus ya, so far so good. Foreign flow per hari ini juga masih kencang ya, hari ini foreign flow hampir 1 triliun. Jadi indeks so far so good dan flow-nya masih saja terpusat di saham-saham big caps ya, saham-saham big bank. Jadi yang jalan itu mayoritas saham-saham big cap dan second liner belum ada inflow signifikan ya. Karena dari sisi lokal sendiri terlihat masih ragu-ragu ya, dari segi fund lokal terlihat masih ragu-ragu dengan IHSG. Maka mainan asing itu di saham-saham big caps dan lokal itu mainnya di saham-saham trendliner. Jadi oleh karena itu ya, saham-saham second liner terlihat mandek, yang jalan itu saham big caps dan saham Korea ya. Oke, itu untuk IHSG. Jadi so far masih oke. Besok dia potensi kembali menguji 6927-nya ya. Apakah itu akan di break lagi atau tidak, saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan dia break kemudian ke 7000, dan kalaupun dia terkoreksi mudah-mudahan dia tertahan di 6800-an ya. So far sih menurut saya IHSG oke, walaupun di sini terlihat ada rising wedge ya yang kecil, tapi mengingat foreign flow yang masih kenceng, I hope ini nggak dijebol ya, dan kalaupun dijebol mudah-mudahan dia konsolidasi di sini ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah PTPP. Nah, konstruksi minggu ini terlihat kembali melemah ya, Nah, di candle ini waktu dia kembali gagal break resisten, saya kurang porsi di PTPP ya. Kemudian hari ini sebenarnya saya udah mulai cicil lagi. Untuk PTPP sebenarnya masih oke ya, selama belum close di 970 sebenarnya masih oke, dengan last support itu di 940 ya. Last supportnya itu di sini di 940. Jadi buat teman-teman yang masih cicil, strategi saya masih sama, cicil dikit-dikit ya. Dan 940 kalau close di bawah itu better kurang porsi, antri lagi di sekitaran last supportnya ini di sini ya, di 875 sampai 890 ya. Nah, jadi ceritanya saya antri PTPP kan di sini ya, belum full porsi karena saya nunggu break. Kemudian di sini saya kurang porsi, udah profit tapi dikit ya, kurang porsi. Kemudian hari ini saya cicil lagi, tapi tipis ya, tipis karena volume hari ini gede, jadi ada peluang dia untuk koreksi dulu ya. So far sih selama dia nggak membentuk lower low baru di sini, menurut saya konstruksi cukup oke, kecuali waskita itu udah jebol support. Juga ADHI juga hari ini jebol support. Nah, ADHI kita bahas sedikit ya. Ini agak menarik ya, ADHI ini. Hari ini dia jebol support, volumenya gede. It mean buangan di sini gede ya. Ya, di sini buangannya gede, di sini juga. Nah, ini bukan volume buangan karena dia bergerak tipis ya, karena dia di bawah teman-teman. Ini bisa jadi volume bias ya, karena dia volume gede. Oke. Nah, untuk ADHI ini pemicunya hari ini adalah karena anak usahanya yaitu adik komuter IPO dan
ADCP, hari ini juga ARB. Kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, pertama kali dia listing hari ini ARB dan itu berimbas ke induknya. Ya, jadi so far sih ADHI masih ketekan ya, masih tertekan, dia masih belum mampu break inverted head and shoulders-nya. Ini bisa kita katakan inverted head and shoulders-nya fail ya. Jadi ada potensi dia akan kembali menguji ini last supportnya di sekitaran 800. Ini adalah last support untuk ADHI. Hopefully di sini dia rebound kemudian bentuk double bottom ya, hopefully ya, tapi saya nggak tahu ya, mudah-mudahan dia nggak bentuk lower low. Dari segi volume sih hari ini kelihatannya masih tertekan ya untuk ADHI ya. Jadi untuk teman-teman yang udah beli di sini better kurang porsi kalau porsinya kebesaran. Nah, kalau teman-teman belinya nyicil, harga sekarang walaupun turun ARB pasti nggak panik ya, karena masih ada porsi yang kecil ya. Oke ya, itu untuk ADHI. Kemudian saham berikutnya ada IRA. IRA hari ini menarik ya, hari ini menarik, dia rebound dengan volume gede. Nah, pembahasan sebelumnya IRA itu ada double bottom dan potensi ke 1600-an, ternyata dia nggak sampai situ, hanya di 1700 dia berrebound ya. Low-nya itu di 1695 atau kita bulatkan 1700 dia rebound. Nah, di sini kalau kita ke time frame kecil 1 jam ada double bottom. Ini kita bisa hapus dulu. Ini kita bisa hapus dulu. Oke. Di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada double bottom dan posisi sekarang itu sedang berada di area resisten. Nah, hari ini dia belum mampu break ya. Hari ini dia belum mampu break. Ini double bottomnya, ini bottom pertama. Kemudian ini bottom kedua. Kalau dia mampu break last high-nya hari ini di 1860, itu potensi IRA ke sini. Ke resisten ini di sekitaran harga 2000 teman-teman. Jadi so far menurut saya IRA menarik ya. Jadi jika besok dia koreksi dulu dengan volume kecil pagi-pagi, teman-teman bisa buy on support di sini di sekitaran 1800, mendekati harga 1800. Kalau besok dia koreksi, maka teman-teman bisa buy on weakness. Dan menurut saya kalau dia ke sini ya, kalau dia ke sini dia ada potensi untuk break ini dan ke sekitaran 2000 ya. So far IRA menurut saya oke, menarik. Oke. Sekian untuk IRA. Kemudian saham ketiga hari ini BRIS. Oke, kita ke daily ya. Ke daily dulu. BRIS juga terlihat cukup menarik ya. BRIS cukup menarik, dimana di sini dia sudah break dari downtrend line-nya. Downtrend ini sendiri sudah terbentuk sejak Januari 2020. Ya, ini downtrend line ini sudah kebentuk sejak Januari 2021 dan bukan hari ini ya. Senin lalu dia break out. Nah, di sini dia breakout ya, Jumat lalu dia breakout downtrend line. Kemudian di sini juga dia break cup and handle ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada cup and handle dan hari Senin di break. Nah, dari cup handle-nya, dari pattern cup and handle-nya ini sendiri, BRIS ada potensi untuk lanjut naik. Targetnya itu di sekitaran sini, teman-teman. Di sekitaran harga ini, resisten ini. Sekitar harga 1950-an sampai 2000 ya. Jadi BRIS so far menarik ya. Tapi karena ini baru rebound, baru tanda-tanda reversal. Nah, biasanya saham yang baru mulai reversal itu sering upside, teman-teman. Sering kalau dia jebol support itu sering upside. Jadi menurut saya buat teman-teman yang tertarik untuk BRIS
belinya bertahap ya, cicil dulu di harga sekarang, kemudian last supportnya itu di 1600. Kalau jebol 1600, close di bawah 1600, teman-teman better exit ya. Nah, karena kan ini dari harga sekarang ke 1600 itu sekitaran 8% ya, kalau nggak salah. 8% sampai 9% ya, which is itu harusnya cukup tinggi. Jadi menurut saya untuk cicil dulu ya, mungkin 30% porsi di sini. Kalau turun lagi, teman-teman bisa entry lagi. Atau 50% porsi di sini, kalau turun lagi ke sini, teman-teman bisa entry lagi di 1600-an. So far sih menurut saya ini cukup oke ya, sudah ada peningkatan volume. Jadi Breeze menurut saya menarik ya, menarik. Kemudian saham berikutnya ada GZCO. Sorry. Ini saham terliner atau orang bilang saham gorengan. Nah, GZCO ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya di time frame 15 menit. Di sini ada pattern ascending triangle yang sudah di break ya juga dengan volume gede dan targetnya sudah kecapai. Nah, hari ini dia ARB. Kalau teman-teman perhatikan dia ARB dengan volume yang relatif kecil ya. Jadi menurut saya GZCO ini teman-teman nggak usah panik dulu ya. Ada potensi dia rebound kalau menurut saya. Supportnya itu di sini. Di sekitar 160. Jadi ada potensi dia. Menurut saya GZCO ini masih ada potensi untuk rebound ya kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah, yang udah beli pas di sini atau pas dia break ini, menurut saya teman-teman tinggal set trailing stop di GZCO ini ya. Kalau dia besok rebound, teman-teman bisa hold ya. Dari segi volume koreksi hari ini juga tipis sekali ya. Jadi GZCO sih so far masih oke ya, masih oke. Cuma kalau yang mau entry, buat teman-teman yang nggak bisa baca bid and offer, better skip saham ini karena saham ini udah naik tinggi. Tapi kalau dilihat dari volume ini oke. Dan kalau teman-teman bisa baca bid and offer, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry dengan dana kecil ya. Istilahnya nitip sendal, iseng-iseng. Kalau dia memang naik jauh, ikuti. Kalau dia memang turun, hajar kiri. Oke. Itu untuk GZCO. Kemudian ada Amar. Amar hari ini juga menarik ya. Menurut saya Amar hari ini menarik. Dia naik 10%-an dengan volume gede ya. Kalau kita ke time frame kecil 1 jam atau 15 menit. Nah, 15 menit ya biar lebih jelas. Amar today ya. Today pas dia kepetok di sini, saya pasang bid di 380 tapi nggak kena. Saya pasang bid 380 tapi nggak kena. Dia close-nya hari ini di 386. Amar kalau menurut saya ada potensi dia membentuk pattern inverted head and shoulders ya. Di sini shoulder kiri, ini headnya, dan ada potensi dia di sini membuat shoulder kanan ya. Jadi ketika dia nanti breakout 412 atau 410 ini breakout, ada potensi Amar ini kembali ke resist ini di sekitaran 470-an. 470 sampai 500 teman-teman ya. Jadi so far menurut saya Amar menarik ya. Amar menarik. Buat teman-teman yang mau beli Amar bisa buy on weakness di sekitaran 380 sampai last support di sini. Di 366 sebagai last supportnya. Kalau breakdown ini better exit ya. Kalau dia lanjut rebound, breakout 412, maka ada potensi dia naik kenceng. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Amar, strateginya ada dua. Buy on weakness di harga sekarang, mungkin cicil boleh ya, atau tunggu dia breakout 412. Kalau memang dia sudah terkonfirmasi break 412, maka ada potensi dia kembali ke sekitaran 470-an ya. 470 dulu. Dan kalau itu mampu di break lagi, maka potensi dia kembali ke sekitaran 500, bahkan lebih dari 500 ya. So far, menurut saya per hari ini Amar menurut saya menarik ya. Oke, itu untuk Amar. Kemudian yang terakhir ada SMMT.
Nah, SMMT ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas juga ya sebelumnya. Nah, saya hari ini juga buy on breakout ya, dan masih saya hold, masih saya keep. Kalau kita ke time frame kecil ya, hari ini dia naik arah ya, arah teman-teman 25% disertai dengan volume gede. Kalau kita ke time frame yang kecil, hari ini dia ada couple handle yang di break ya. Sebelumnya kalau saya kita pernah sarankan antri di sini ya untuk buy on weakness SMMT di sini di sekitaran 360-an, 370-an, dan dia sempat offset sedikit, offset 1 tick, 2 tick ya. Nah, hari ini dia ada cup handle yang di break ya. Ini cup dan ini handle-nya. Targetnya sendiri itu ada di sekitaran sini. Di sekitaran harga 498, atau kita bulatkan sekitaran harga 500 sebagai target kenaikannya, which is itu sudah dekat ya. Dan hari ini dia ketahan di arah. Ya, kalau nggak ketahan di arah, menurut saya dia ada potensi ke 500, dan volume hari ini juga gede. Ya, so far SMMT menarik ya buat teman-teman yang udah beli saham ini, tinggal hold, tinggal set trailing stop. Trailing stopnya di mana tergantung average teman-teman. Nah, average saya hari ini itu di sekitaran 416 ya, 416. Karena saya hajar kanan. Kemudian kalau saya trailing stop, saya akan trailing stop dari sini. Di under 460 ya, di bawah 464 saya akan set trailing stop di sana untuk SMMT. Kalau saya pribadi, karena saya average-nya cukup jauh, jadi saya trailing stop-nya bisa di sekitaran 460-an ya, under 460. Oke. So far sih kalau kita lihat dari segi volume ini menarik ya, dan ada potensi dia lanjut setidaknya ke 500 ya. Oke ya, itu untuk SMMT. Jadi so far oke. Buat teman-teman yang udah beli, hold. Yang belum beli, better jangan dulu ya, karena udah dekat resisten. Risk reward nggak menarik. Di sini juga ada resisten ATH di sekitaran 520. Jadi untuk saat ini risk reward nggak menarik ya di SMMT, tapi dari segi volume emang oke. Jadi better nunggu koreksi. Nunggu koreksinya di mana? Di sini, di sekitaran area gap ini adalah area koreksi kalau SMMT koreksi. Oke. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.